siapa orang yang membaca la ilaha illallah, begalai membacanya la ilaha illallah, nah begalai nang itu diresapi maknanya, maka 4.000 dosa Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Kalau misalnya kita nih kada bisi 4.000 dosa, 4.000 dosa keluarga kita yang diampuni. Kalau keluarga kita kada ada yang berdosanya, 4.000 dosa tetangga kita yang diampuni. Nah, itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan juga siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, arasy itu bergoyang. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallaha yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usuli wa furu'i. Anallaha yataghashahu min rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa arwanari wa ulumi wa nafahah fi dini wa dunya wal akhirah, wa anna allaha yujammil ahwalana wa anna allah wa yaqdi hawaijana fi dunya wal akhirah, hajah fi dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah, wa anna allaha yaghfir dhunubana wa yastur ayubana wa yusahhil matlubana wa yarzuqna husnal khitam bi jahi sayyidil khairil anam. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi washabbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tahrib wa targhib wa tarhib ila an qala. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib, sampai daripada perkataannya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Ini bab membicarakan tentang anjuran di dalam membayar zakat dan ancaman orang yang tidak mau bayar zakat. Daripada Ibn Umar radhiyallahu an, beliau berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh, memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, juga mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan semua hal demikian, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka akan terjaga. Wa amwalahum, harta mereka pun akan terjaga. Illa bihaqqil Islam, terkecuali dengan hak-haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an, beliau membicarakan tentang keutamaan orang yang membayar zakat, serta ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Zakat ini adalah salah satu ruknun min arkanil Islam, rukun daripada rukun Islam. Artinya kalau kita tidak berzakat, nah berdosa, ya kan? Namun zakat di sini ada syarat-syarat ketentuan yang harus dilaksanakan. Ya, itu dibahas di dalam kitab fikih. Karena ada namanya istilah haul, bukan? Haul, putaran setahun. Ada istilah namanya nisab. Ada hitungannya. Berdagang semuanya setahun, ya kan? Kemudian sampai nisabnya ada hitungannya. Nah, maka wajibnya mengeluarkan zakat. Nah, jadi ada hitungannya kan, dan itu dikaji di dalam kitab al-fiqih. Dalam kitab fikih, dalam kitab fikih ada masalah seperti ini. Lawan pulang orang yang orang yang tidak mau bayar zakat, itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya kan? Mengancam. Ujar Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yanfiqunaha,
dan mereka tidak mau menginfakkannya, itu emas dan perak yang banyak yang mereka simpan. Wala yanfiqunaha fi sabilillah, tidak mereka infakkan di jalan Allah, tidak mereka sedekahkan. Fabasyirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti di hari kiamat, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka akan dipanaskan di dalam neraka api jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, dan nanti mereka akan disetrika, ya, ibaratnya tuh batu atau tempat yang sudah dipanaskan, kemudian tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, badan atau tubuh mereka yang tidak mau bayar zakat itu akan, bahasa kita Banjar tuh digisang, akan kayak setrikaan tuh, nah digintas-gintas akan di tempat yang panas, ya kan, digintas akan, seperti setrikaan. Tak gintas aspal aja sakit lah, apalagi tak gintas ibaratnya batu yang dipanaskan di dalam api neraka, ya kan, baginya hancur lebur lalu. Nah, hadza ma kanastum li anfusikum, ujar Allah Subhanahu wa taala, inilah yang telah kalian simpan untuk diri kalian. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala, karena engkau engkau menyimpan, menumpuk harta, namun kalian tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Hadza ma kanastum li anfusikum. Nah, ini pang sudah, apa yang kalian simpan untuk diri kalian ini. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka silakan rasakan, jar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siksaan lah bagi orang yang enggan, orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, jadi zakat itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang harus kita jalani. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uqatil, untuk memerangi orang, untuk memerangi manusia. Ini kafir itu kan ada dua lah, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu diperangi, nah, ibaratnya mengganggu orang Islam, nah, atau menganiaya orang Islam, nah, maka wajib memerangi orang ini, orang kafir ini. Nah, tapi kalau aman aja tuh lah, seperti di negara kita Indonesia nih, banyak kayak orang kafir tapi baik ke jalan kita orang Islam, maka tidak boleh memerangi. Umirtu an uqatilan nas, ujar Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat, rukun Islam juga. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal yang tersebut, asamu minni dima'ahum, maka mereka aman darahnya, wa amwalahum, aman juga hartanya,
illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka, hisab mereka nantinya di akhirat tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar Nabi Muhammad, selama orang itu tidak bersyahadatlah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Kalaunya mereka itu melakukan hal yang demikian, syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, aman aja. Wa amwalahum, harta mereka juga aman. Illa bihaqqil Islam, terkecuali hak-hak Islam. Hak-hak Islam itu maksudnya ya kalau setelahnya beriman, bersahadat, kayaknya murtad pulang. Nah, itu hak-hak Islam tuh. Kecuali kayak itu aja jar Nabi Muhammad. Nah, ibaratnya selama bersahadat ya kalau tadi kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, aman aja. Kecualinya bermurtad pulang bahasa. Nah, ini yang kada aman. Ya, ini yang bakal bahaya. Kan murtad nih kan kada tahu murtad nih. Kada tahu. Kalaunya kafir tuh kan, kalau kafir tuh ketahuan benar. Tapi kalaunya murtad nih, nah ini kada kerasaan. Nah, terkadang pakaian kita pakaian muslim. Nah, sekalinya kita tagawi yang murtad. Nah, ini bihaqil Islam tadi. Nah, kecualinya murtad, nah ini yang kada tahu. Yang apa jurang itu yang kada asamu minni dima'hum wa amwalahum, kada dijamin bahwasanya harta kemudian darah mereka bakal aman kalau murtad. Nah, makanya lah itu disebutkan ujar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, asbabur riddah salasatun, sebab orang itu murtad 3. Yang pertama ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga i'tikad, keyakinan. Nah, ucapan ya jelas bak aku Tuhan, aku Allah, aku yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ada boleh bak aku nang itu murtad tuh laka-lakas dia bersahadat. Yang kedua perbuatan. Nah, perbuatan patung disambahnya. Jurang kan Islam kada Islam kenapa menyembah patung, aku hendak dia. Nah, di murtad ngarannya murtad, menyembah patung atau menyembah yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga i'tikad, berkeyakinan yang salah. Jadinya kada ada sembahyang tuh kada wajib, padahal wajib ya Allah. Jadinya kada wajib, zakat kada wajib. Jurang apa yang wajib kada ada aja. Di dunia ini kada ada yang wajib. Nah, menghilangkan hukum syariat. Nah, ini murtad. Atau misalnya mengharamkan yang halal, sebaliknya juga menghalalkan yang haram. Nah, ini murtad juga. Nah, ini kada boleh ya kalau. Nah, illa bihaqqil Islam, ya kalaunya inya murtad ujar Nabi Muhammad nih, murtad setelahnya bersahadat lah murtad. Nah, ini kada asamu minni dima'hum wa amwalahum, kada jamin harta dan darahnya itu terjamin. Nah, makanya ya Allah setelah kita bersyahadat, kita jaga keislaman dan keimanan kita itu supaya jangan murtad. Ya salah satunya menjaga apa ya? Ya kita berdoa. Allah mahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Nah, ini salah satunya. Salah satu menjaga keimanan kita adalah berdoa. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan beriman dan kumpulkan kami nanti di akhirat bersama orang-orang beriman. Lawan juga di antara menjaga keimanan kita, ujar ulama, adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, itu menjaga keimanan benar kalimat itu. Nah, kalau bisa jangan sampai sehari-hari kita berlalu namun tidak ada kalimat la ilaha illallah kada terbaca.
Itu disebutkanlah la ilaha illallah miftahul jannah. Wajar Nabi Muhammad, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Jadi surga itu punya kunci. Nah, kuncinya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nyatanya sudah ya Allah, biar banyak beramal, biar banyak beribadah, tapi la ilaha illallah kada masuk surga. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah kuncinya surga. Bilanya sudah kita tekankan kalimat la ilaha illallah, Hawa sudah masuk ke dalam surga. Bilanya sudah Hawa masuk ke dalam surga, nah nyaman aja lagi menikmati fasilitas-fasilitas di dalam surga. Maksudnya apa ya? Jadi bilanya hendak masuk ke dalam surga, la ilaha illallah dimantapkan. Nah, jadi la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala inilah, dan itu pembahasan di dalam ilmu tauhid. Dan juga kalimat la ilaha illallah tersebut bagus kita amalkan setiap hari. Ya, bisa pian pakai thariqah as-samaniyah, macam-macam lah. Ada thariqah al-aidarusiyah, ada thariqah asyadiliyah. Thariqah itu begarang, thariqah itu jalan menuju Allah, itu thariqah, jalan. Thariqah samaniyah jar, thariqah pian ini batariqah lah jar. Nah, thariqah itu jalan artinya lah. Ada kan tak mohon bahasa kita kampung nih lah, tarikat. Nah, tarikat. Mohon bahasa Arabnya itu kan thariqah. Thariqah itu artinya jalan tadi. Jalan. Thariqah samaniyah. Jalan Syekh Saman. Samaniyah itu dinisbahkan kepada Tuan saya Muhammad Saman. Jalan apa gerang? Jalan supaya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para aulia wa sholihin yang mereka itu sudah sukses ya kalau beban wali itu. Amun wali ampun maaf aja panglah, amun wali kota kan ya tetalnya itu hilang bilanya sudah mati lah. Almarhum wali kota si Ano hilang dah wali kotanya, diganti orang dah tetalnya. Tapi punya waliullah itu dunia akhirat kada hilang. Jadi para aulia bubuhan wali-wali itu mereka itu mempunyai cara, metode, jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadilah thariqah itu metode, jalan, cara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Thariqah samaniyah, cara, metode Tuan saya Muhammad Saman untuk mendapatkan ridho Allah seperti ini. Yang la ilaha illallah itu baru 166 kah? Ada di dalail ada. Dalail khairat yang guru sakompol tuh lah. Ada. Di Imdad tuh asal ada juga lah. Di Imdad lah. 166 kah? La ilaha illallah 166. Allah 66. Ho 77. Nah, itu jalan Tuan saya Muhammad Saman tenang kayak itu. Jadi sidin jadi wali, sidin jadi apa ngarannya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara sidin kayak itu caranya. Setiap hari itu membaca itu la ilaha illallah 166, Allah 66, hu 70. Itu nama Allah berataan, zikir berataan. La ilaha illallah itu pasti sudah, Allah pasti juga. Ya Allah itu paham aja sudah. Nah, itu Allah taala juga, ngaran Allah tuh huwa. Adalah asmaul husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu, ya Allah. Huwa tuh ngaran Allah juga. Huwa dia, arti huwa tuh dia. Huwa dia. Cuma dibaca hu ya kan? Allah nah, ngaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu caranya Allah, cara Syekh Muhammad Saman mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi waliullah. Ada juga thariqah al-aidarusiyah.
Ibaratnya jalan al-imam yang bermarga Al-Aidarus, Habib Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar. Itu beliau membaca la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, ho 12 kali. Itu ada juga guru sukompol, ijazah guru sukompol tuh. Ya kalau 12 yang mana yang mengatakan Nabian tadi kan 166 tuh 66 lawan 77. Nah, yang samaniyah tadi lah la ilaha illallah 166, Allah Allah 66, ho 77. Itu as-samaniyah. Adapun tariqat al-Aidarusiyah, jalan al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar Sultanul Malak, ini imam besar, wali besar. Beliau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendapatkan makam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tariqahnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Beliau membaca la ilaha illallah 12 kali. Allah Allah 12 kali. Ho 12 kali. Kapan membacanya? Ba'da kulli fardhah, setiap melaksanakan salat wajib. Nah, la ilaha illallah 12 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah Allah 12 kali. Allah 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 Allah. Ho 12 kali. Ho 12 kali. Nah, ini macam-macam lah tariqah Asy-Syadzili jaya kalala, tariqah An-Naqsabandi, nah macam-macam tak, tariqah Ba'alawi, nah banyak tak, tariqah ini banyak. Bujur aja lah guru baratan, bujur kada salah gitu, asal jangan menyuruh pian kada sembahyang aja. Amun salama ini menyuruh, masih ibaratnya menyuruh sembahyang, kemudian menyuruh ya tadi tariqah tuh jalan yang wajib tuh pasti sudah kita lakukan. Nah, bukan kita itu bat-tariqah lalu meniadakan kewajiban, lain lah. Kewajiban tetap kita laksanakan. Adapun kita bat-tariqah, tariqah tuh memakai jalan orang. Anak tariqah kita ini kada bisi tariqah lah. Nah, kalau nih apa tariqah apa hilmiah lah itulah. Tiap kada ada jadi wali lagi ya Allah lah. Nah, guru sekompol yang hebat aja ya kalau memakai tariqah orang ya Allah lah, guru sekompol deh. Kada ada tariqah Az-Zainiyah, kada ada. Syekh Zaini ya Allah, asalnya Az-Zainiyah. Nah, memakai ampun orang Josidin tariqah samaniyah yang dipakai paguruan pada tuan ya Allah lah. Tariqah. Jadi tariqah itu jalan lah untuk menggapai, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib itu nyata sudah. Ini macam-macam tuh, ada yang berpuasa. Macam-macam tuh ya Allah. Ada yang mengamalkan zikir macam-macam. Itu ngarannya tariqah tuh, tariqah. Nah, jadi la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Jadi bilanya hendak masuk surga, la ilaha illallah itu dimantapkan dahulu. Bilanya kita sudah mantap la ilaha illallah, makanya tadi la ilaha illallah itu adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah tidak kita baca dalam satu hari. Harus ada amalan la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Bahkan disebutkan juga lah la ilaha illallah itu, siapa orang yang membaca la ilaha illallah begalai membacanya la ilaha illallah, nah begalai nang itu diresapi maknanya, maka 4.000 dosa Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Kalau misalnya kita nih kada bisi 4.000 dosa, 4.000 dosa keluarga kita yang diampuni.
Kalau keluarga kita kada yang berdosa, kada ada yang berdosanya, 4.000 dosa tetangga kita yang diampuni. Itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan juga, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, aras itu bergoyang. Aras itu makhluk Allah lah, lebih besar daripada dunia ini, makhluk Allah. Nah, di situ malaikat berkumpul di aras tuh, berkumpul malaikat. Karena pada dunia ini. Nah, itu tatkala kita mengucap la ilaha illallah, bergoyangnya arasnya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menegur, uskun ya aras, ikan berdiam wahai aras, jangan bergoyang. Jangan bergoyang, kasihan malaikat. Yalah, abut apa bergoyang arasnya. Ujar aras apa nah? Aku tidak bakal diam terkecuali engkau ampuni dosa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Siapa orang yang ingin masuk ke dalam surga, maka ambil dulu kuncinya, yaitu dengan membaca dan memantapkan kalimat la ilaha illallah. Baca kalimat la ilaha illallah. Kalau ingin memakai tariqah al-aidarusiyah, 12 kali la ilaha illallah, Allah Allah 12 kali, ho 12 kali. Nah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah. Selamanya kada percaya, ya Allah diperangi oleh Nabi Muhammad. Diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu paket lah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat saja kita satu paket lah, ada mungkin syahadat itu sampai la ilaha illallah aja Muhammad Rasulullah kada ada dakwah. Itu disebutkanlah Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan daripada surga minta ampun ratusan tahun minta ampun, la yarfa' ra'sahu ila sama, sampai-sampai beliau tidak mengangkat kepalanya ke atas langit. Kenapa? Hayaan minallah, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud ratusan tahun tuh, minta ampun ratusan tahun tuh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan berkat apa? Dengan berkat kalimat Muhammadur Rasulullah. Ujar Nabi Adam nih lah, ya Allah ampunkanlah dosaku berkat Muhammad Rasulullah, berkat Nabi Muhammad. Takajut ya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala Maha tahu Bang lah. Cuma Allah taala tuh bertanya kepada Nabi Adam itu supaya mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad? Padahal Muhammad itu belum lahir. Kan Adam itu kan Abul Bashar, manusia pertama. Kadada manusia sebelum Nabi Adam. Jadi jangan kita itu percayalah manusia itu asalnya monyet. Kadada manusia itu asalnya manusia juga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ya kah? Bahan bakunya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada datang manusia itu asalnya warik. Ada tuh siapa ngarannya pemikiran kayak itu kan itu gina. Manusia itu ya asalnya monyet, kemudian berevolusi, kemudian menjadilah manusia yang saat ini. Berarti kita nih warik berataan. Warik berataan kada dana kayak itu ya Allah. Jadi manusia itu asalnya ya manusia juga dan manusia pertama di muka bumi ini Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ya kah? Dan bahan bakunya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan alam semesta, surga, neraka dan dunia ini. Nah, jadi salahlah paham Darwin ngarannya. Darwin ya Allah ngarannya Darwin yang memadahkan manusia itu asalnya dari monyet. Nah,
Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Adam, engkau meminta ampun kepadaku dengan berkat Nabi Muhammad, aku ampuni. Cuma satu, aku bertanya, dari mana engkau kenal nama Muhammad? Ujar Nabi Adam, aku tahu nama Muhammad itu tatkala aku di dalam surga bertuliskan pintu-pintu dalam surga itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah nama engkau bersanding dengan nama seseorang terkecuali seseorang tersebut mulia. Nabi Muhammad belum lahir ya kalau. Jadi wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, melaksanakan atau mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Syahadat, salat, bayar zakat. Fa idza fa'alu, karena tiga nenek penting lah. Syahadat pasti sudah. Kemudian sembahyang itu pasti sudah. Zakat ini kan ada zakat mal, ada zakat badan lah. Kalau zakat mal ada hitungan, tapi kalau zakat badan itu kan setiap tahun setiap daripada kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau melakukan itu maka asamu minni dima'ahum, maka darah mereka akan aman, terjaga, harta mereka juga akan terjaga, illa bihaqil Islam, nah kecuali tadi ini bakal luar murtad pulang. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun orang-orang yang murtad yang keluar daripada Islam itu tanggung jawabnya nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu kemurtadan itu Allah taala aja. Ya Allah. Jarang panglah orang bapada aku murtad, kadada. Rasa kadada bang. Tapi yang rancak lah besambat nih lah. Yang tak salah pander nih lah. Nah, sembahyang tuh kada wajib. Nah ini banyak aja nih. Jurang sembahyang, bapak sembahyang kada wajib. Nah, ini banyak ya kalau. Nah ini penyebab murtad nih. Bapak jabat zakat tuh kada wajib. Nah ini murtad. Hukum syariat tuh kada ada. Yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah tuh kada ada aja. Nah ini murtad. Atau misalnya nyalah bakaku nih. Tak kamu tahu lajar. Aku nih Tuhan alam semesta walaupun begayaan lah, itu murtad. Rajin rancak banyak lah bajan. Basumpah lah. Aku jawani bakapir. Nah ini murtad juga. Aku wani bakapir aja. Demi Allah aku wani bakapir. Nah ini murtad, bahaya. Ya kan bersahadat. Jadi kalau nyebab bapadah murtad istilah itu kada. Tapi kalau nya kepeleset pander, nah makanya kita dianjurkan belajar ya kalau sekira kada kepeleset pander. Kadang kita kada tahu ini adalah menyebabkan dosa, lebih-lebih lagi ini menyebabkan kemurtadan kita. Salah satunya juga adalah meremehkan sembahyang. Man taraka shalah faqad kafara jiharan. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang meninggalkan salat, mengenteng-entengkan salat, maka sungguh dia kafir secara nyata, murtad. Ya kah murtad. Nah, kalau nyebab pada aku murtad kada ada bang. Cuma perbuatan, ucapan dan i'tikad itu bisa mengakibatkan kita kamurtatan. Wa hisabuhum 'ala Allah, karena murtadnya yang kada ada yang tahunya terkecuali dirinya sendiri, itu hisabuhum 'ala Allah. Itu tanggung jawabnya kena di hadapan Allah. Ada aja tanggung jawabnya. Ya kah? Karena Allah Subhanahu wa taala yakshif anid dhamair tanqati fihil hiyal. Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang tidak nampak tanpa ada pemisah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumil qiyamah syuja'an afqara lahu zabibatan yutawwiquhu yaumil qiyamah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa syurna fi zumrat ahli iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.